Persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Hari ini saya melihat wajah orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biar pagi ini kita mau bawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terus naikkan pujian ini nyatakan Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau
worship you in this place, oh God. Namamu ditinggikan di tempat ini Tuhan. Sekali lagi, dengan segenap hatimu nyatakan Hosana. Percaya Engkau Tuhan berkuasa di atas puji-pujian kami, Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa dalam pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap memuji bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini, bersukacita amin. Boleh bagikan sukacita ke samping, kiri, kanan, depan, belakang, berikan salam, berikan senyuman yang terbaik. Biar hari ini kita mau memuji Tuhan sebab kita percaya ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan, bagi saudara Tuhan. Hadirkan pujian dalam segenap hatimu. Sama-sama. Tuhanlah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhanlah kita
Lebih baik lagi bagi Tuhan, katakan ada kuasa. Amin. Sebab ada kuasa. Sekali lagi, lebih baik bagi Tuhan, katakan kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Dia sanggup membuka kekuatan lawan. Dia sanggup membuka kekuatan lawan. Sekali lagi katakan, dia sanggup membuka kekuatan lawan. Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus memuji Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan berkuasa di atas setiap pujian kita, amin. Kami percaya boleh lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Terus kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan, come on. Saudara kami percaya dengan pujian dinyatakan Dia telah ditebus dengan cara yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan kami baik kudusmu, kami baik kudus, sebagai bukti karyamu, bukti karyamu, nyatakan besar dan hidup. Akan berlari sampai tujuan, yes. Berlari sampai ke tujuan, mendapatkan mahkota berkah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun dari pagi, di situ pasti mujizat-Mu
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Janji kami Tuhan, amin. Karena kasih-Nya boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Dengan segenap hati kembali kita menaikkan pujian ini, katakan dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Diserahkan kepada hamba-Nya.
Haleluya. Ya Tuhan, kiranya inilah yang selalu menjadi isi hati kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami bersyukur masih boleh ada dalam rumah-Mu. Kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu yang indah. Sebentar kami akan duduk diam, memberikan hati dan telinga kami kepada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, ungkapkan isi hati-Mu. Kami siap mendengar, menerima dan mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya kali pertama di sini. Nama saya seperti yang sudah ada adalah Reviawan Datu. Saya teman satu kelas Bapak Gembala Saudara, waktu kelas 2 di Sekolah Alkitab. Saya dari GPDI Cianjur, saya tadi berangkat jam 5. Saya akan melayani 2 ibadah, yang jam 9 dan jam 11, lalu nanti kembali ke Cianjur untuk ibadah yang jam 4 di sana. Puji Tuhan, tanpa berlama-lama saya akan mengajak saudara kita baca satu ayat di dalam Amsal Fatsal yang ke-24. Ayat yang ke-29. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Dalam ayat yang barusan kita baca itu sebetulnya tidak terlihat ini kalimat positif atau negatif. Tapi pengertian yang lebih luas dari ayat ini adalah jangan memperlakukan orang sesuai bagaimana dia memperlakukan kita. Nah, saya mau mulai khotbah ini dengan satu teori di dalam psikologi. Psikologi kepribadian memiliki 3 teori besar. Yang pertama namanya psikoanalisa. Tokohnya Sigmund Freud. Dia bilang manusia itu tumbuh besar ditentukan oleh genetik, keturunan. Bagaimana orang tuanya, bapak ibunya, begitu juga anaknya. Bapak ibunya bagus, anaknya bagus. Bapak ibunya pinter, anaknya pinter. Bapak ibunya suka nipu, anaknya suka nipu. Bapak ibunya pelit, anaknya pelit. Pokoknya demikianlah teori psikoanalisa. Mereka bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kamu bisa lihat anaknya seperti itu, kemungkinan besar itu turunan dari papa mamahnya. Ya, semua sudah karakter itu sudah ada, terbangun. Tinggal bagaimana selanjutnya itu bertumbuh. Itu teori psikologi yang pertama sebetulnya dari Sigmund Freud. Perkembangan teori kepribadian berkembang. Ada lagi satu teori yang muncul, namanya teori behavioristik. Bahwa kepribadian manusia itu ditentukan oleh lingkungan. Di mana dia bertumbuh, itu akan menciptakan dia bagaimana adanya. Kalau dia tumbuh di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan, dianya juga akan jadi seperti itu. Tapi kalau dia tumbuh besar lahir di lingkungan yang tidak baik, misalnya tumbuh besar di lingkungan lokalisasi, nah dia juga akan menjadi satu pribadi yang tidak jauh dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa behavioristik tidak setuju dengan psikoanalisa yang pertama?
Sebab dia bilang, kalau kamu bilang semua anak itu tergantung orang tuanya, bagaimana kamu bisa jelaskan ada satu pasangan orang tua, papa mama, punya 5 anak, yang satu jadi dokter, yang kedua jadi insinyur, yang ketiga buka warung saja, yang keempat masuk penjara, yang kelima jualan narkoba. Artinya apa? Itu pohonnya sama, buahnya beda. Jadi nggak mungkin anak-anak itu cuman keturunan dari orang tuanya. Behavioristik bilang pasti ada pengaruh dari lingkungan. Nah, jadi sebaik-baiknya itu karakter, kalau kata behavioristik, kalau ditempatkan di lingkungan yang salah, berubah karakternya. Ya, saudara pernah dengar seperti itu. Kalau misalnya saudara jualan, maaf, ini live streaming tidak? Live streaming? Tidak. Direkam tapi tidak live streaming, tapi nanti ditampilkan. Saya mesti tanya dulu, saya lupa tanya saudara. Kalau misalnya saudara kerja di pasar, saudara kerja di dekat tukang orang yang jualan ikan asin, mau seberapa wanginya saudara dari rumah, kerja pulang dari pasar, pasti bau ikan asin. Ya, itu akan mempengaruhi. Jadi behavioristik bilang, enggak cuman karakter dari orang tua, di mana dia bertumbuh lingkungan itu menentukan. Teori yang ketiga, humanistik. Humanistik itu bilang orang jadi baik atau tidak itu tergantung pilihan hatinya. Jadi maksudnya gimana? Saudara misalnya nonton stand up comedy Mongol atau Cak Lontong atau Komeng. Salah satu dari mereka berdiri di sini. Terus pas mereka mengatakan sesuatu yang lucu, 90% orang ketawa. Ada sedikit orang yang gak ketawa. Itu ada yang ngomong, gua gak ketawa karena gua gak mau ketawa. Lucu dia, tapi gua pilih untuk tidak tertawa. Gua gak mau tertawa. Nah, jadi ada orang yang bilang bukan tergantung keturunan, garis keturunan, bukan tergantung dari lingkungan, tapi tergantung orangnya sendiri, pilihan dia sendiri di dalam kehidupan. Dalam ayat Amsal 24 yang barusan kita baca, dibilang jangan memperlakukan sedemikian dia memperlakukan aku, jangan balas orang menurut perbuatannya. Karena kalau kita memperlakukan orang bagaimana dia memperlakukan kita, kita menjadi seperti cermin. Kita menjadi sesuatu yang pasif. Cermin akan menampilkan apapun yang ada di depannya. Oh gua sih kalau dia baik sama gua juga baik sama dia. Oh gua sih kalau dia jahat sama gua juga bisa jahat sama dia. Malah banyak orang kalau dia jahat sama gue bisa lebih jahat sama dia. Artinya apa? Perilaku kita ditentukan oleh perilaku orang lain yang ada. Waktu saya kuliah, kebetulan S1 saya psikologi, dosen saya bilang, Revi, perilaku kamu jangan ditentukan oleh orang lain. Waktu semester 1 saya dengar itu saya bingung, tapi begitu makin lama belajar saya baru mengerti, apa yang saya tampilkan jangan karena respon, jangan karena sebab, saya hanya menjadi akibat saja dari apa? Dari lingkungan. Karena cermin tidak akan menampilkan sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di depannya. Nah kita bukan cermin. Manusia diciptakan untuk tidak sama sebetulnya saudara. Kenapa kita harus berbeda? Karena kita tinggal di dunia yang sudah jahat. Tadi yang pemimpin doa pertama bilang dunia yang sedang menuju kebinasaannya. Banyak yang bunuh diri karena dibully. Bully bukan saja baru di perkuliahan. Tapi di SMP
pun di Cianjur kami ada sekolah, ada satu anak SMP yang mau pindah. Kenapa? Karena dia sudah dibully dari kecil, dari umur SMP. Dan manusia yang menjadi seperti cermin, dia akan cenderung selalu menyalahkan lingkungannya. Apa yang terjadi di dalam hidupnya, dia selalu bilang, ini salah lingkungan gua, ini salah dia, ini salah bos gua, ini salah rekan kerja gua, ini salah gereja gua, ini salah teman gereja gua, ini salah, semua salah lingkungan. Tidak pernah merasa bahwa dirinya tanpa sadar menjadi produk dari tempat di mana dia bertumbuh. Saudara yang kekasih, Alkitab bilang jangan sama, jangan memperlakukan orang, membalas orang menurut perbuatannya. Kenapa? Karena ada satu ayat kan di Roma, tidak perlu kita buka, saya percaya saudara sudah hafal semua. Jangan membalas, biarkan pembalasan itu diberikan kepada Allah, karena pembalasan adalah hak Allah. Saya pernah bekerja di satu institusi. Saya pernah naik di satu posisi yang nomor 2 tertinggi di institusi itu. Ada orang yang tidak suka sama saya. Dan dia hasut. Ini saya mesti hati-hati karena kalau enggak nanti saudara tahu juga lagi. Dia hasut, let's say, anak buah yang di situ untuk bikin surat. Sekitar 40-50 orang dihasut oleh satu orang ini. Tulis keberatannya terhadap Pak Revi duduk di jabatan itu. Dan 50 orang menulis satu halaman demi satu halaman. Dikumpul dalam satu jilid. Dikasih naik ke atasan saya. Saya dipanggil. Puji Tuhan, Tuhan masih bela. Saya tidak diturunkan. Karena memang saya tidak salah apa-apa. Tapi semua yang di dalam kantor itu tahu itu perbuatan dia. Nah karena saya anak pendeta, anak Tuhan, kan kita diajar tidak boleh balas ya. Dikecewakan silahkan, tapi tidak boleh balas. Jadi saya tidak balas. Dan memang pembalasan Tuhan tuh jauh lebih keren saudara. Memang tidak langsung. Makan waktu sekitar 10 tahun kemudian. Memang panjang ya, tapi 10 tahun kemudian. Orang ini dikeluarkan dari institusi itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama seperti dia coba mengeluarkan saya. Ada karyawan yang keberatan. Mereka menulis surat. Malah sampai ke media massa. Media elektronik. Jadi artinya apa? Jangan membalas orang. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik, berbuat jahat sama kita, Tuhan bilang jangan balas. Kenapa? Karena itu adalah hak Allah. Hak aku. Biarkan aku yang membalas dia sesuai dengan perbuatannya. Kalau kamu ambil jatahnya Tuhan, kamu bisa balas orang itu. Tapi kamu tidak akan pernah tahu apa yang Allah bisa kerjakan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Saya sempat tunggu, Tuhan mana? Katanya Tuhan akan balas orang kalau kita tidak balas. Ternyata berpuluh-puluh tahun kemudian. Itu satu. Dan yang kedua saudara. Di 1 Petrus, nah ini kita mesti baca coba. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Ayat yang coba ayat ke-9.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Artinya apa? Lihat kan saudara. Kalau kita balas seperti itu, kita menjadi cermin. Ya, kita hanya melakukan apa yang orang lain lakukan. Kita pasif, kita nggak punya karakter. Apapun perilaku kita ditentukan bagaimana orang memperlakukan kita. Sedangkan Tuhan saja bicara, kamu harus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kepala adalah di depan. Kepala adalah yang berjalan duluan. Kepala bukan pengikut. Jadi karakter. Kalau misalnya saudara pernah diajar, oh kamu harus jadi leader, pemimpin dari segala pemimpin. Pemimpin yang baik tidak pernah menunjukkan karakter yang ditentukan oleh lingkungan di sekitarnya. Pemimpin yang pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Makanya presiden kita nggak bisa dia. Kalau misalnya mantan presiden kita yang sebelumnya Bapak Jok, sebetulnya presiden kita siapapun presidennya tetap aja dicaci maki sama netizen. Dia nggak bisa kuping panas. Sedikit ada yang ini, wah langsung balas. Sedikit ada yang marah, wah langsung balas. Nggak bisa, itu bukan pemimpin. Kenapa? Karena kamu dikontrol oleh orang lain. Kita anak Tuhan bukan untuk dikontrol oleh orang lain, tapi dikontrol oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, jangan balas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki. Artinya apa? Dengan apa yang sama orang perlakukan kamu. Tapi dibilang, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk apa? Untuk itu kamu dipanggil. Dipanggil untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Saudara ditentukan dari sebelum dunia dijadikan, dipanggil, dipilih, dibenarkan, dimuliakan. Untuk apa? Untuk memperoleh berkat, dalam bahasa Inggrisnya, untuk mewarisi berkat dari siapa? Dari Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mewarisi berkat dari Tuhan kalau kita punya hidup seperti orang dunia? Kenapa seperti orang dunia? Nah, kamu balas orang sesuai dengan bagaimana mereka memperlakukan kamu. Dia jahat, kamu jahat. Dia baik, kamu baik. Sama dong itu dengan orang dunia. Kata tuh Yesus pun bilang, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa upahmu? Karena orang yang tidak mengenal Tuhan pun begitu. Kalau kita mau ngomong aduh baik, di luar sana lebih banyak orang yang lebih baik daripada kita sebetulnya. Orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, itu banyak yang lebih baik dari kita. Tapi kita anak-anak Allah dipanggil untuk menerima berkat. Kapan kita bisa menerima berkat? Dan kapan kita bisa memberkati? Saat kita menjadi beda dengan dunia. Kita tidak memberikan respon sama seperti yang dunia lakukan. Kenapa kita tidak boleh menjadi cermin? Karena di dalam Kejadian 1 kita disebut, karena kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara tahu gambar. Gambar mau bentuknya dilukis atau difoto sekarang. Gambar tidak pernah berubah. Kalau kita berdiri di depan lukisan Mona Lisa yang tersenyum, kita mau bikin muka jelek seperti apa kepada dia? Kita mau ngomongin jelek lu, putih lu, pucat lu, dia tetap senyum. Karena itu gambar, tidak terpengaruh oleh apa yang ada di depannya. Dan kalau kamu adalah gambar Allah, kamu tidak akan terpengaruh oleh dunia. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tidak ditentukan oleh dunia, tapi ditentukan oleh Allah melalui firman Tuhan. Mudah
Tidak. Karena kita masih punya daging. Dan ini yang menjadi struggle kita. Karena apa? Karena kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Di tengah-tengah orang yang durhaka, makin jahat. Dulu waktu saya masih SD, SMP, saya cuma kenal ada yang namanya homo. Sekarang LGBTQ. Dan ada lagi plus-plusnya apa segala macam. Dan hal yang seperti itu sudah menjadi seperti hal yang umum, yang normal, yang harus diterima. Bagaimana sebuah negara seperti Amerika, mereka seperti tidak berdaya karena LGBTQ itu sudah masuk ke gereja. Ada pendeta yang bilang kami terbuka. Ada lagi pendeta yang bilang, saya gay. Pendeta. Artinya apa? Mereka bukan gambar Allah, tapi mereka cermin dari dunia. Mereka hanya menampilkan apa yang dunia lakukan. Dan sedih kalau kita hidup seperti itu. Kenapa? Kalau kita kenal Yesus yang kita percaya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Harusnya anak-anak Allah, anak-anak Tuhan pun tidak berubah. Dulu waktu kita kenal Tuhan dari kecil sekolah minggu. Sekarang sampai saudara masih ada di rumah Tuhan. Dan selamanya sampai kita menghembuskan nafas. Bahwa apa? Bahwa kita adalah gambarnya Allah. Kita punya perilaku tidak ditentukan dengan bagaimana dunia memperlakukan kita. Kalau saudara masih ingat, ada satu cerita di dalam 1 Samuel pasal 24. Itu waktu Daud dikejar oleh Saul, ya kan? Daud dikejar oleh Saul untuk apa? Untuk dibunuh. Apakah Daud melakukan satu kesalahan terhadap Saul? Tidak. Hanya Saul iri, tidak suka Daud dipuji lebih baik daripada dirinya. Jadi dia pengen dibunuh. Dikejar, sampai akhirnya satu cerita di 1 Samuel pasal yang ke-24 itu. Daud masuk ke dalam sebuah gua dan bersembunyi di dalam gua tersebut. Waktu dia sudah masuk ke dalam gua beserta prajuritnya, dia masuk ke yang paling dalam. Saul juga saat dia mengejar, dia masuk ke gua itu, buang air. Dan begitu buang air, dia membelakangi Daud karena Daud ada di yang gua paling belakang kan. Prajurit Daud bilang, lihat Tuhanmu sekarang sudah datang. Malah dikatakan telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Prajurit Daud bicara seperti itu. Kita nggak perlu sekolah Alkitab. Baca ayat kayak gitu aja, tahu maksudnya apa? Balas. Bunuh tuh orang yang ngejar-ngejar lu tanpa alasan, yang membenci lu tanpa alasan. Daud pahlawan, Daud membantu Saul, malah mau dibunuh. Nih sekarang udah ada di depan. Ini kayak Tuhan kirim loh, ini kesempatan loh. Kapan lagi? Dia udah mengeluarkan kamu, sekarang dia ada di depan kamu. Dan kalau saudara perhatikan, Daud ada di belakang Saul. Jadi bagian belakang Saul terekspos. Kalau kita ngomong depan dan belakang, prajurit dimanapun, depan selalu siap. Tapi belakang selalu bagian yang sulit untuk dijaga. Artinya apa? Ini kesempatan yang terbuka. Bisa ditusuk dari belakang. Prajurit Daud bilang begitu. Kamu bisa bunuh dia. Kerjakanlah apa yang kau pandang baik.
Tahu nggak saudara? Apa yang dipandang baik oleh prajuritnya beda dengan apa yang dipandang baik oleh Daud. Daud potong kain jubah Saul. Singkat cerita, begitu Saul keluar, Daud kejar. Tuanku raja, sambil berlutut dia bilang, ini aku sudah memotong jubah tuanku raja. Lihat tidak, kalau aku mau membunuh kamu, aku bisa melakukannya. Tapi aku tidak mau mengerjakannya. Karena Daud bilang, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Satu kesempatan, dua pendapat. Yang satu bunuh, yang satu memberi kesempatan hidup kepada kepada Saul. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tadi 1 Petrus 3. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Karena kamu harus memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Saat Daud tidak membunuh Saul, sebetulnya kita mesti sadar, artinya apa? Daud memberikan kesempatan yang kedua untuk Saul bertobat dan melakukan hal yang baik atau yang benar. Dunia melihat ada kesempatan untuk membalas. Dunia akan bilang tusuk, habisi. Ingat apa yang dulu kau pernah terima dari dia. Ingat apa yang dia lakukan kepadamu. Jangan kasih ampun. Jangan biarkan lagi dia memiliki kesempatan. Ini ada yang baik, matikan saja. Matikan perusahaannya, matikan karirnya, matikan masa depannya. Tapi Daud beda. Daud selalu gambaran dari Yesus. Orang yang selalu memberikan kesempatan yang kedua kepada manusia. Dan apa yang Saul bilang saudara saat dia mendengar kata-kata dari Daud itu. 1 Samuel 24 ayat yang ke-18. Katanya kepada Daud ya, 1 Samuel 24 18. Katanya kepada Daud, engkau, apa tuh saudara disebutnya? Apa? Lebih benar daripadaku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Baik belum tentu benar. Makanya Daud saat dibilang, lakukan apa yang menurutmu baik. Kalau menurut dunia balas, dia tidak mau. Karena dia tahu itu tidak benar. Dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tapi Saul sekalipun dia tahu bahwa apa yang Daud lakukan benar. Dari mana? Dari kata-katanya. Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku walaupun aku jahat kepadamu. Artinya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada kita, kita orang benar. Jadi kalau kita mau lihat orang benar seperti apa, nggak usah panjang lebar ngomong. Nggak usah hidup harus 1, 2, 3 hari bersama dia baru kita lihat karakternya. No. Kita lihat saja bagaimana dia memperlakukan orang yang memperlakukan dia tidak baik, tidak adil, jahat, caci maki. Lihat saja bagaimana dia memperlakukan orang itu. Kalau dia tidak balas, kalau dia tidak caci maki, itu dia orang benar. Saya berani ngomong orang benar karena apa? Karena firman Tuhan bicara seperti itu. Karena Yesus pun bicara seperti itu. Bahwa apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena kita dipanggil untuk menerima berkat dan untuk menjadi berkat. Saudara dan saya ada di sini. Semua karena Tuhan Yesus. Kita bukan orang baik.
Ada orang bilang, orang baik masuk surga. No, orang baik tidak masuk surga. Orang jahat masuk neraka. No. Yang masuk surga itu adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Orang-orang yang dibenarkan. Banyak orang yang baik di luar sana, tapi mereka tidak akan pernah masuk surga. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Itu adalah kebenaran yang kita percaya, itu kebenaran yang kita pegang. Waktu Daud melakukan hal yang baik kepada Saul yang jahat, itu sebetulnya gambaran seperti kita kepada Tuhan. Kita ini jahat. Kita ini disebut seterunya Allah, musuhnya Allah. Tapi hanya karena Yesus mati untuk kita, didamaikan kita. Kalau Tuhan mau berlaku adil, kalau Tuhan mau memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan Dia, masuk neraka ini semua. Tapi sekali lagi saya mau bicara, kita ini bukan cermin. Makanya ada satu ayat yang saya suka di dalam Lukas ini. Waktu saya tidak lama lagi, tapi ada Lukas 6 ayat yang ke 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, nah ya, dia bicara kepada sekumpulan orang, tapi dia tahu enggak semua orang yang datang itu dengerin dia. Ya sama aja seperti waktu saya khotbah sekarang, enggak semua akan dengerin saya. Tapi Yesus bilang, kepada semua orang yang mendengarkan aku, dia bilang, kasihilah musuhmu. Berbuat baik pada orang yang membenci kamu, dan ayat 28 bilang, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Artinya apa? Kita tidak memperlakukan orang sama seperti mereka memperlakukan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi musuhmu? Susah. Karena apa? Karena kadang-kadang kita mengasihi orang-orang yang seharusnya kita kasihi pun kita suka gagal. Orang tua, papa, mama, itu harusnya kita kasihi. Tapi kadang kita suka benci, kita suka marah, kita gak mau lagi telepon mereka, kita gak mau lagi tegur mereka, kita tidak mau lagi ketemu mereka. Karena hanya beda pendapat, karena apa yang kita pikirkan beda dengan apa yang mereka pikirkan. Saudara, kakak adik, mestinya kita kasihi, itu pun kita bisa benci. Teman satu gereja, satu jemaat, itu pun harus kita kasih. Kadang kita tidak suka, apalagi ini musuh. Ini satu level kasih yang lebih tinggi yang Yesus tuntut dari kita. Tapi saudara yang kekasih, tahukah bagaimana kita bisa mengasihi musuh? Karena musuh itu sebetulnya bukan untuk dikasih. Kalau kita diajar, musuh itu untuk dilawan. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Kita diajarkan kepada orang yang membenci kita, jangan lagi lu temenan sama dia, jauhin. Mau ngapain? Lu masih kasih pinjam duit, ngajak makan, masih WA, tanya, tapi Tuhan bilang berbuat baik. Maaf ya, kadang-kadang kita kepada orang yang harus kita berbuat baik pun kita tidak berbuat baik. Ada orang yang minta tolong sama kita, kita mampu tolong, kita tidak itu. Ada ayat yang bilang, jangan menahan kebaikan dari orang yang pantas untuk menerimanya. Ada orang yang bilang sama kita, bro, gue lagi susah banget nih. Boleh gak, pinjem 500.000 deh, gue balikin nanti 10 hari lagi. Punya, bisa. Aduh, tapi nanti deh besok lusa deh ya, tungguin. Gue juga baru dapat Kang Tau, baru dapat berkat nanti ada dapat proyek. Berbuat baik kepada orang yang harus kita berbuat baik saja tidak. Malah mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Saya pernah belok mau masuk dari arah Es Parman mau masuk TA. Udah kasih sen belok kiri.
Terus ada motor, nah saudara tahu sendiri motor nggak di Jakarta, dimanapun kan. Mereka mah kagak ngerti itu sen kiri, sen kanan. Yang mereka tahu mah gue mesti lewat dulu, lu baru belok. Nah begitu, saya udah belok, terus ini tetap kekeh. Terus pelan-pelan, wah terus dia teriak. Teriaknya kata-kata kotor waktu itu. Alkitab ajar bukan diam, tapi berkati. Susah. Terus yang terakhir dia bilang apa? Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pak Pendeta, udah bagus gua nggak ngomong balas mencaci aja udah bagus. Kok ini disuruh berdoa? Bukan kata pendeta, itu kata firman Tuhan. Dan itu ucapan Yesus sendiri. Tapi apa yang Yesus mau kita ingat sebetulnya? Ini semua yang kita lakukan kepada Dia, kepada Allah. Kita musuh kepada Allah. Kita benci kepada Dia. Kita mengutuk Dia, kita mencaci Dia atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saat itu. Tapi Tuhan mau mengingatkan, ingat apa yang aku perbuat kepadamu dulu waktu kamu masih musuh aku. Setelah kamu aku terima, aku benarkan, kamu harus berbuat yang sama kepada mereka yang tidak mengenal aku. Karena dengan demikian, kamu menjadi berkat dan kamu akan mewarisi berkat. Saudara, saya mau tutup dengan satu cerita. Saya waktu itu di satu ibadah, ayah saya dulu pimpin satu persekutuan doa. Dan kita mengadakan anniversary, ibadah syukur. Di dalam ibadah syukur ada satu orang yang maju bersaksi. Bukan bersaksi sih sebetulnya. Tapi begitu dia maju, dia diskreditkan papa saya. Dia jelek-jelekin papa saya. Ini di depan jemaat ya saudaranya. Dan mama saya pun sampai nangis. Lalu turunlah orang itu. Papa khotbah tidak singgung apa yang sudah terjadi. Papa khotbah seperti biasa. Papa tetap diundang ke persekutuan doa yang ada orang yang mendiskreditkan dia. Mama saya tidak mau datang. Tapi papa saya tetap datang. Mama saya bilang, mau ngapain datang kepada orang yang seperti itu? Papa saya diam saja. Dan dia tetap datang. Dia tetap melayani. Tahun demi tahun akhirnya berganti. Orang itu tidak datang lagi. Tapi setelah bertahun-tahun, orang itu akhirnya sadar dan kembali bahwa apa yang dia pernah kerjakan itu salah. Di rumah saya ada pohon mangga. Pohon mangga saya, berbuah lebat. Itu sering dilemparin batu sama tetangga, sama yang ronda. Tapi dia tetap berbuah. Saudara pernah dengarkan pendapatnya? Jadi seperti pohon yang berbuah itu. Mau dilemparin batu, mau dilempar pisau, mau dilempar kapak, maaf bicara mau dikencingin, mau diapain, dia tetap berbuah. Dia tidak ditentukan oleh apa yang dia terima. Karena apa yang di dalamnya jauh lebih baik daripada yang ada di luar. Hanya itu berkat yang kita warisi dari Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan Bapak. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada